Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi ke pembahasan kita ya. Kemarin karakterisasi material lanjut sudah masuk ke konsep dasar spektroskopi. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi ke salah satu jenis spektroskopi, yaitu UV dan visible. Ini kelanjutan dari yang kemarin. Ya, spektroskopi itu apa? Artinya adalah interaksi antara gelombang atau radiasi elektromagnetik dengan matter, ya, light and matter interaction. Jadi bagaimana interaksinya? Ya seperti yang kemarin kita pelajari, ya, bahwa ada beberapa kemungkinan ketika sebuah gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan materi. Ya, sebuah berkas cahaya kita tembakkan, kemungkinan pertama adalah dia dipantulkan. Kita sebut sebagai reflektansi atau pantulan. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah diserap. Ya, sebagian dari cahaya ini diserap atau habis energinya, hilang energinya, berkurang energinya karena berinteraksi, ya, scattering, tumbukan, serapan dan sebagainya kita kategorikan sebagai absorbansi, ya, atau serapan. Absorbansi. Oke. Dan selanjutnya adalah yang diteruskan dan bisa kita deteksi, kita sebut sebagai transmitansi. Nah, ini prinsip dasar spektroskopi. Kemarin kita sudah membahas IR itu apa, IA itu apa, IT itu bagaimana, ya. Dan ini hubungan dari total jumlah radiasi yang kita berikan, sebagian direfleksikan, sebagian diabsorpsi, sebagian ditransmisi. Ya. Tapi kalau di jumlah kita pasti dapatkan 100%. Nah, kali ini kita akan lihat di lebih detail di salah satunya ini, absorpsi. Bagaimana sih absorpsi itu? Ya. Bagaimana mekanismenya sebuah materi, sebuah atom atau molekul itu bisa menyerap gelombang elektromagnetik. Ya, dalam hal ini kaitannya dengan panjang gelombang di ultraviolet dan cahaya tampak UV vis. Oke. Nah, kita kembali lagi ke universitas ke bahasan fisika modern. Oke. Nah, di sana kita sudah mempelajari ya bahwa radiasi gelombang elektromagnetik umumnya pada rentang panjang gelombang UV dan visible ini diabsorpsi oleh atom, oleh molekul, oleh padat, zat padat, ya. Untuk apa? Transisi elektronik. Ya, dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, contohnya ini saya punya atom hidrogen. Ya, dari model atom Bohr untuk atom hidrogen kita tahu bahwa dia memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, tidak boleh sembarangan si elektron ini mengorbit. Dia hanya bisa di tingkat dasar N1, tingkat N2, N3, N4, dan selanjutnya. Di mana N adalah bilangan genap, bilangan kuantum utama. Oke. Nah, ketika ada energi datang, apa yang terjadi? Nah, jika energi gelombang elektromagnetik ini, berapa besarnya? H per lambda. H per lambda atau H nu. Konstanta Planck kalikan frekuensi dari gelombang elektromagnetik, atau konstanta Planck kalikan kecepatan cahaya dibagi lambda atau panjang gelombang. Oke. Nah, jika ada match selisih E yang dibawa oleh cahaya ini besarnya adalah sama dengan selisih antara tingkatan energi, contohnya di sini dari tingkatan energi 1 ke tingkatan energi 2 atau lebih besar lagi, maka elektron ini bisa menyerap energinya dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya. Kemudian juga yang lainnya, kalau delta E-nya sebesar ini, jadi elektron bisa berpindah ke tingkat energi yang jauh lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi energi berinteraksi dengan materi diserap untuk transisi elektronik, transisi elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya. Contohnya untuk atom hidrogen, berapa sih besarnya energi yang diperlukan untuk mentransfer, mempromosikan elektron dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 3 misalnya. Maka kita bisa gunakan ini, delta E adalah ME berpangkat 4, massa elektron, muatan elektron berpangkat 4, kali dibagi 8, konstanta Planck kuadrat, permitivitas ruang hampa kuadrat. Ya, kalikan 1/N1 kuadrat minus 1/N2 kuadrat. Oke, 1/N1 adalah kulit
mula-mula. Kulit mula-mula di sini adalah 2. Ya. 1/2 kuadrat, berarti ini menjadi 1/4. Ini menjadi 1/3 kuadrat, 1/9. Ya. Nah, semua konstanta di awal ini kalau kita gabungkan adalah besarnya 2,18 kali 10 pangkat minus 18 joule. Ya. Atau 13,6 elektron volt. Ya. Sudah tahu ya, joule ke elektron volt bagaimana? Ya, 1 elektron volt adalah energi yang dimiliki oleh 1 elektron ketika melewati beda potensial 1 volt. Ya, berapa muatan elektron? 1,602 10⁴ minus 19 kalikan 1. Ya. Berarti 1,602 kali 10⁴ minus 19 joule kalikan 1 volt. Ketemunya menjadi joule kali volt apa? Energi. Ya. Maaf. Joule. Ya. Kolom kalikan volt ketemunya energi. Ya, joule. Oke, 1,602 kali 10. Ini sama dengan 1 EV. Maka kalau saya mempunyai 2,118 kali 10⁴ minus 18, itu kira-kira ada 13,6 EV. Oke. Nah, kita coba hitung di sini ya. 1/4 kurangi 1/9. Berapa? Semakan penyebutnya ya, 36. 4 kali 9 dikurangi 4. Gitu ya. Jadi 5/36. 5/36 kalikan ini. Berapa itu? Yang punya kalkulator. Kita hitung. 5/36 kalikan 2, sekian. Ya. Nah, di kalkulator. 5 bagi 36. Temunya kira-kira 0,14 ya. Kalikan 2,18 kali 10 pangkat minus 18. Ketemunya kira-kira 3,03 ya. Ini energinya diperlukan adalah kira-kira 3,03. 3,03 kali 10 berpangkat minus 19. Ya. Energi dari N2 ke N3. Ini korespon terhadap, jadi berapa panjang gelombang yang diperlukan untuk minimal, ya, panjang gelombang minimal yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron dari N2 ke N3 berapa? Ini kita ambil di sini ya. AC per lambda. Maka lambda berapa? AC per E. Ya. 6,626 kali 10⁴ minus 34 kalikan 2,998 kali 10 berpangkat 8 dibagi, nah ini energi yang tadi ya, 3,03 kali 10 berpangkat minus 19. Nanti kita ketemu lambda yang diperlukan. Kira itu ya. 6,626 kali 2,998 kecepatan cahaya dibagi 3,03 ya. Nah, ini ketemunya 656. 556 ya. 656 kali 10 berpangkat minus 9 ya. Atau dengan kata lain 656. Nah, ini kira-kira cahaya warna merah ya. Makanya gas hidrogen yang dipanaskan dia warnanya kemerahan biasanya, warna pink kemerahan. Ya. Nah, ini untuk setiap nilai energinya sudah ketahuan berapa energi yang diperlukan untuk setiap tingkatan energi. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Nah, energi panjang untuk energi yang cahaya atau berkas cahaya atau gelombang elektromagnetik yang memiliki energi sama dengan atau lebih besar dari delta E, maka dia bisa diserap oleh elektron. Ya. Kita hapus dulu. Bagaimana ini maksudnya? Ya ini, kan setiap N dari N1, N2, N3 ini memiliki nilai tertentu ya. Jadi kalau si panjang gelombang ini memiliki energi yang minimal sama
Ya. Kita lihat. Jika HV ini sama dengan delta E, ya, maka terjadi transisi elektron. Jika HV lebih besar dari delta E, maka terjadi juga, karena ini nilai minimal energi yang diperlukan. Maka dia akan ke sini dan masih memiliki energi tambahan. Ya. Tetapi jika HV kurang dari delta E, maka elektron tidak memiliki cukup energi. Ya. Jadi misalnya ke sini, tidak ada tempat, nah dia jatuh. Oke. Jadi jika dia hanya diserap jika energi gelombang elektromagnetiknya ini sama dengan atau lebih besar dari selisih tingkatan energi dari elektron. Ya. Kita sudah paham insya Allah. Nah, transisi elektronik tadi pada atom, ya. Sedangkan sebagian besar matters atau material di alam semesta ini bukan atom, tetapi gabungan dari beberapa atom. Untuk beberapa atom bagaimana? Nah, tadi lihat atom ya. Untuk hidrogen ternyata berapa sih panjang gelombang yang diperlukan? Kita lihat. 122 nanometer, 103 nanometer, 97 nanometer. Ini panjang gelombang apa? UV. Ya. Nah, ini visible. Oke. Maka sebagian besar UV visible ya, untuk spektroskopi. Ya. Kalau untuk molekul bagaimana? Nah, untuk molekul kita lihat agak sedikit berbeda. Ya. Bagaimana kalau dua atom ini bersatu, bergabung membentuk sebuah molekul? Maka kita kembali ke kimia dasar. Nah, diingat-ingat kimia dasarnya ya. Maka tingkatan energi elektron saling bergabung dan bersuperposisi membentuk ikatan kimia. Oke. V-bond. Contohnya saya mempunyai atom karbon ya. Orbital 1s-nya kan penuh. 1s2, 2p. Atom karbon berapa? Elektronnya 6 ya. 6c, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p, 2. Oke. Ini penuh, tidak berkontribusi terhadap ikatan. Maka yang berkontribusi terhadap ikatan adalah kedua, ya ini ya tidak penuh kulitnya ya, S2 dan P2 menjadi hibridisasi orbital. Oke, misalnya ini salah satu orbital P-nya, ini orbital PZ. Ini kan ada PX, PY dan PZ ya. Ini contohnya orbital PZ-nya ya, yang memiliki bentuk dumbbell. Oke. Maka kalau ini superposisinya positif antara fungsi gelombang elektron di atom C1 dan atom C2, maka dia akan superposisi ya, menghasilkan ikatan. Oke. Nah, ikatan yang dibentuk oleh superposisi head-on ya, seperti ini disebut sebagai ikatan sigma. Oke. Nah, ikatan sigma kita beri namanya bonding. Kemungkinan lain juga terjadi jika superposisinya ini saling meniadakan atau destruktif. Ini misalnya ini positif, ini negatif. Superposisi gelombang elektronnya bagaimana? Menjadi 0 di sini ya. Ini menjadi lebih kecil, ini juga menjadi lebih kecil. Maka ini kita sebut sebagai orbit anti-bonding. Ya. Ikatan sigma bonding dan ikatan sigma anti-bonding. Oke. Sigma. Bentuk dari superposisi langsung, ya, dari depan ke depan langsung. Oke. Head on. Nah, ini menghasilkan dua tingkatan energi. Ada tingkatan energi sigma, ini energinya lebih rendah. Oke. Dan ikatan energi sigma star, energinya lebih tinggi. Oke. Jadi saya mempunyai atom C, awalnya tingkatan energinya sini. C, tingkatan energinya sini. Ketika dia bergabung menjadi membentuk ikatan CC, dia tersplit menjadi dua. Ya. Nah, ini sigma star. Ya. Salah satu dari tingkatan energi ini naik, salah satu dari ini turun. Oke. Nah, karena satu tingkatan bisa diisi oleh dua elektron, maka elektron akan mengisi yang paling bawah. Oke. Teorinya di fisik kimia dasar. Diingat-ingat kembali, buka lecture notes-nya. Ya. Oke, ikatan lain yang bisa terbentuk adalah ikatan pi. Ya. Terbentuk dari kalau tadi superposisi head-on, kepala dengan kepala ya. Kalau ini lateral, samping dengan samping. Karena samping dengan samping, makanya ikatannya tidak begitu kuat. Ya. Mudah
terputuskan atau tingkat energi dasarnya lebih tinggi. Karena dengan energi sedikit saja dia mudah terlepas. Contohnya sama lagi dengan C, ada 3 atom C, ini misalnya orbital Px, ya. Ada 2 kemungkinan. Keduanya ini superposisinya saling superposisinya kira-kira seperti ini. Nah, ini superposisinya, ya. Kalau tadi untuk ikatan sigma kan kepala dengan kepala, ya. Kalau ini sisi dengan sisi, maka dia lebih lemah ikatannya. Ini superposisi yang positif, menghasilkan ikatan yang lebih kuat atau tingkat energi yang lebih rendah. Maka kita sebut ini sebagai ikatan pi bonding. Ya. Di sisi lain ini juga bisa superposisinya destruktif. Ya. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, ini tidak menjadi bertambah, tetapi berkurang menjadi 0. Ya. Positif dan negatif dijumlahkan 0. Maka di sini ada 0, 0, 0, 0. Ya. Ada area yang tidak mengikat ketiga atom tersebut. Oke, ini kita sebut sebagai kondisi pi antibonding. Ya. Antibonding dengan energi yang lebih tinggi, sama seperti tadi. Ya. Kalau ada elektron, mereka akan prefer untuk mengisi di bawah dulu, di bonding dulu. Oke. Nah, yang terakhir adalah energi non-bonding. Non-bonding ini apa? Adalah elektron, tingkatan energi yang dimiliki oleh elektron yang tidak digunakan dalam ikatan. Ya. Misalnya tadi kita mempunyai C, kan elektronnya 4. Keempat-empatnya digunakan untuk berikatan. Tapi kita punya O misalnya. Ya. Yang 2 ini sudah full. Ini sudah full, ini sudah full. Hanya 2 yang digunakan untuk ikatan. Nah, ini kita sebut sebagai non-bonding. Ini juga memiliki tingkat energi tersendiri. Disebut sebagai non-bonding elektron. Ya. Nah, tingkatan energinya kita sebut sebagai non-bonding. Oke. Nah, di beberapa atom selain C ada O, S, N, F, dan halogen, ya, yang mempunyai pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Oke. Nah, dari ketiga jenis ikatan tadi, kalau kita urutkan berdasarkan energinya, kira-kira seperti ini. Ya. Ikatan yang paling stabil adalah ikatan sigma. Kemudian ikatan pi. Di atasnya lagi tingkat energi elektron non-bonding. Atasnya lagi anti-bonding pi. Atasnya lagi anti-bonding sigma. Ya. Maka ini memungkinkan adanya transisi energi. Misalnya dari umumnya kan sigma dan pi ini penuh nih. Ya, yang kosong ini juga penuh nih. Non-bondingnya juga sudah penuh. Yang kosong adalah sigma non-bonding, sigma antibonding, dan pi antibonding. Ya. Ini memungkinkan ada tingkatan energi, misalnya transisi dari sigma bonding ke sigma antibonding, atau pi bonding ke pi antibonding, atau dari N ke pi antibonding, atau bisa juga sebenarnya N ke sigma antibonding, tetapi ini forbidden dari aturan di kuantum, tidak bisa, ya. Ini juga dari sigma ke pi antibonding ini juga tidak bisa. Ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut, Anda pelajari lebih lanjut di fisika kuantumnya. Kenapa kok tidak bisa? Oke. Sehingga yang memungkinkan adalah sigma ke sigma antibonding, pi ke pi antibonding, dan N ke pi antibonding. Oke. Nah, sigma ke sigma antibonding ini umumnya terjadi pada panjang gelombang yang sangat tinggi. Oke. Nah, kita lihat ini adalah ikatan sigma itu yang membentuk backbone, ya. Inti dari sebuah ikatan kimia di dalam molekul. Misalnya molekul kita DNA, protein, dan sebagainya. Ya. RNA, DNA, protein. Nah, transisi elektron dari sigma ke sigma antibonding menyebabkan apa? Ikatannya terputus. Ya. Oh, karena elektron tadi digunakan sebagai ikatan utama. Kalau elektron ini terlepas, maka ikatan antara kedua atom ini terputus. Oke. Nah, ini terjadi umumnya di energi yang sangat tinggi. Ya. Sinar X misalnya, atau UV yang sangat tinggi. Ya. Deep UV atau vacuum UV. Ya. Oleh
Maka itu dua radiasi ini berbahaya bagi tubuh manusia. Kenapa? Ya karena dia bisa mengakibatkan terputusnya ikatan-ikatan kimia penting di dalam tubuh kita, bisa DNA, RNA, protein dan sebagainya. Dan ini tidak begitu banyak digunakan. Kita tidak akan banyak menggunakan ini karena selain berbahaya juga kita tidak punya alatnya. Jadi transisi yang mungkin bisa kita observasi adalah P ke P antibonding dan N ke P antibonding. Ya. Ini berada pada rentang panjang gelombang UV dan visible. Ya, antara 200 nanometer sampai 800 nanometer. Ya. Karena itu, molekul-molekul yang memiliki ikatan P dan memiliki komponen dengan N, ini umumnya aktif di rentang gelombang UV vis. Ya. Kita sebut sebagai chromofore. Ya. Something to do, ya. Something connected to colors, ke warna, ke chrome. Ya. Sesuatu yang berwarna. Kita sebut sebagai mungkin pewarna. Ya. Lebih enaknya adalah sesuatu yang bisa kita gunakan, kita observasi warnanya. Ya. Nah, contoh ini senyawa yang memiliki ikatan P. Ya. Nah, ini jenis etena. C ada double bond. Ya. Kita punya 3 jenis, misalnya etilena dengan 1 double bond, 1,3 butadiena dengan 2 double bond, dan 1,3,5 heksatriena dengan 3 double bond. Ya. Oke, jika selisih antara P dengan P antibonding untuk etena, butadiena, dan heksatriena adalah sekian EV, sekian EV, sekian EV, kira-kira pada rentang panjang gelombang berapa dia menyerap. Oke. Kita bisa hitung. Lambda sama dengan Hc per E. Ini kalau dalam Joule. Ya. Kalau dalam elektron volt, lambda sama dengan Hc per E kali muatan elektron. Oke. Kita hitung aja. 6,626 kali 10 minus 34 kan 2,998 kali 10 berpangkat 8 dibagi 6,89. 6,89 kalikan 1,602 kali 10 berpangkat minus 19. Ya. Nanti dicari sendiri. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Oke. Kira-kira mana yang lebih tinggi? Lambda yang lebih tinggi mana? Kita lihat hubungannya ya. Lambda dengan E ini berbanding terbalik. Semakin besar E, semakin kecil lambda. Ya. Maka kalau dalam hal ini E-nya semakin besar, maka ini lambdanya paling kecil. Ya. Ini atau paling energetik. Ini akan menjadi semakin lambdanya semakin besar, ini lambdanya juga akan semakin lebih besar. Ya. Coba nanti Anda hitung sendiri. Ya. Nah, tadi kalau kita hitung ternyata untuk etena, transisi dari P ke P antibonding memerlukan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang 174 nanometer. Ini jenis. Okay. Kalau kita lihat butadiena, dia memiliki 2 ikatan. Ya. Jadi secara fisika modern dan fisika kuantum, bagaimana tingkatan energinya? Ini kan ada 2 ya, 2 orbital B. Ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka terjadi splittingnya menyebabkan delta E-nya lebih pendek antara ini ya. Jadi dia bisa ke sini lebih pendek. 217 nanometer. Oke. Kalau ada 3, delta E-nya menjadi lebih pendek lagi. Ini 258 nanometer. Ini ketiganya masih dalam rentang UV. Oke. Kalau kita tambahkan lagi bagaimana? Menjadi semakin panjang lagi. Bisa juga menjadi seperti ini. Contohnya senyawa likopen.
di dalam sayur dan buah-buahan ini yang menyebabkan warna merah dalam tomat misalnya. Ini terdiri di berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tingkatan energi. Ya. Jadi ada 10 tingkatan energi sehingga jaraknya menjadi semakin kecil. Ini kira-kira 471 nanometer. Ini warna biru hijau lah kira-kira ya. Biru kehijauan. Nah, ini keberadaan ada ikatan pi yang terkonjugasi. Konjugasi itu artinya selang-seling ya, antara genap, tunggal, genap, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, dan seterusnya. Kita lihat ini konjugasi. Ini tidak konjugasi. Ini karena rangkap, tunggal, 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 rangkap. Yang ini tidak termasuk. Ini menghasilkan selisih energi antara HOMO, highest unoccupied molecular orbital. Ya. Tingkat energi orbital elektron tertinggi yang terisi oleh elektron. Ya. Kita sebut sebagai HOMO, highest occupied molecular orbital. Ya. Dan satu lagi adalah LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. Ya. Tingkat energi kosong yang paling rendah, yang tidak terisi. Ya. Ini yang menyebabkan adanya transisi elektron, yang memungkinkan adanya transisi elektron antara HOMO ke LUMO dan sebaliknya. Ya. Maka semakin banyak ikatan konjugasinya, jarak antara HOMO dan LUMO ini menjadi semakin mengecil. Ya, sehingga serapan radiasi elektromagnetik kan semakin bergeser ke arah visible. Ya, tadi dari UV ke visible. Ya, menghasilkan molekul-molekul yang berwarna. Ya, ini banyak diaplikasikan untuk dye, pewarna makanan, dye sensitized solar cell, dan sebagainya. Ya. Cat, dan sebagainya. Ya. Nah, tadi likopen misalnya menyerap di 471, kenapa? Warnanya apa kira-kira likopen? Oke. Nah, untuk warna kita lihat dari komplementari, ya, ini lingkaran warna. Kalau dia menyerap di 471, kira-kira ini, ya, kan cahaya putih ini kan semua warna ada ya. Ketika salah satu cahaya diserap, maka yang dipantulkan adalah cahaya selain yang diserap. Kalau dia menyerap di sini, artinya yang lain dipantulkan. Ini yang masuk ke mata kita, yang terlihat menjadi warna. Ya. Likopen tadi 471, di sini kira-kira warnanya apa yang nampak dari likopen? Nah, lawannya ini, warna merah. Likopen ini pigmen alami yang kita dapatkan di sayur dan buah-buahan berwarna merah. Ya. Tomat, semangka, apalagi, dan sebagainya. Oke. Ini contoh lain dari molekul yang sudah sangat terkenal, beta karotin. Ya. Dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 konjugasi. Oke. Jadi dia menyerap di kira-kira panjang 441 nanometer. Oke. Kira-kira warnanya apa? Beta karoten. Jadi ini karot. Jadi ekstraksi dari karot. Apa nih? Wortel. Wortel warnanya apa? Orange. Ya. Ini kita lihat di sini. Oke. Ini juga warnanya orange. Warna komplementernya yang tampak. Ya. Ini pigmen yang muncul alami di buah-buahan dan sayuran berwarna orange. Ada wortel, ubi orange misalnya. Apa ini? Beliwah apa ya? Iya, buah apapun namanya itu ya, pepaya dan sebagainya. Sesuatu yang memiliki pigmen orange itu umumnya berasal dari beta karoten. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kalau belum paham bisa diulang lagi. Oke. Kita cukupkan sekian, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.